Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dan menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki dalam tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Kita telah membaca dari apa yang datangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya yang berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq ayat 1 hingga 15, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan itu ayat yang setelahnya, ayat 16 sampai 25. Siapa yang baca? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Jazakallah khair wa barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bisyafaq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Setelah tenggelamnya matahari, maka akan muncul dari arah barat, yaitu cahaya yang berwarna merah. Itu syafaq, dari sisi barat, itu dari arah barat. Fala uqsimu bisyafaq. Dan nanti huruf lam ini adalah bukan bermakna nafi. Di situ bukan bermakna nafi. Jadi la-nya di situ adalah la litanbih.
ya didatangkan adalah untuk memberikan tanbih. Jadi bukan tidak, jadi aku tidak bersumpah tidak, ya, tapi maknanya apa? Aku ya bersumpah, ini Allah Subhanahu wa taala, ni fala uqsimu bisyafaq. Jadi maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi la-nya adalah bukan la nafiyah. Yang diperhatikan, la-nya adalah bukan la nafiyah, akan tapi la-nya adalah la li tanbih. Itu untuk memberikan ya perhatian. Iya. Kemudian wal laili wa ma wasaqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi malam, ya, dan apa yang wa ma wasaqa, itu apa yang diselubunginya, ya, apa yang diselubungi dari ya waktu malam, ya, dari waktu malam, itu apa yang terkumpul ya di dalamnya, ya, karena di waktu malam kan terkumpul, ya, di situ akan terdapat al-wuhush, itu apa? Binatang-binatang buas, dan juga ada hawam, yaitu binatang-binatang yang memiliki sengat, ya, misalnya memiliki racun dan yang seru semisalnya. Ya, ketika itu mereka berkumpul, kemudian mereka apa? Keluar, ya, keluar dari lubangnya, ya, atau dari rumahnya, ya, dan ini bisa juga ya menunjukkan berkumpulnya manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kemudian wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan ya apabila ya idza tasaqa, yaitu apabila bulan itu apa? Bersinar terang. Itu ketika apabila bulan itu menjadi bulan purnama, ya. Kemudian jawabnya adalah latar kabunna tobakon ang tobako. Latar kabunna tobakon ang tobako. Sungguh, ya, sungguh akan kalian atau akan engkau jalani, yaitu tingkat demi tingkat, ya, itu apa? Tobak, yaitu satu tingkatan tobaka, ya, pada tingkatan yang lainnya dalam kehidupan, dan nanti akan kita jelaskan. Famalahum la yu'minun, ya, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan pada mereka, ya, mereka tidak mau bersujud, itu menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan ya orang-orang kafir itu mendustakannya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala a'lam, itu lebih mengetahui ya apa yang mereka yu'un. Yani yu'un di sini apa? Apa yang mereka kumpulkan atau apa mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka niatkan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah ya kabar, itu di sini kabar gembiranya, yaitu apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Azab yang alim. Itu dengan azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali ya, kayaknya nanti ini dinamakan ya, namanya istisna munfasil. Itu bahasanya apa? Ya, mustasnanya bukan bagian dari mustasna. Ya, mustasna apa? Mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhunya. Pernah belajar nahwu kan? Ya, ada mustasna minhu itu yang sebelum ila. Kalau yang sudah ila namanya apa? Mustasna. Maka apabila mustasna bukan termasuk bagian dari mustasna minhunya, itu namanya apa? Istisna munfasil. Itu istisna yang terpisah, ya, yang terpisah. Kemudian ini di akhir ayat, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, ini dari apa yang datangkan ya di dalam ayat. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 16 hingga ayat 26. Kemudian kita akan baca dari tafsir Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullah taala, sebelum kita akan membaca tafsir Sa'di, ya kita akan sampaikan dari apa yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, tentang penjelasan, ya, bahwasanya di sini huruf la, ya, jadi dalam ayat yang ke-16, fala uqsimu bisyafaq, ya, maka di situ la-nya adalah li tanbih, ya, didatangkan la ini adalah untuk, ya, tanbih. Jadi bukan bermakna apa? Penafian, tetapi ini malah penetapan. Yang didatangkan adalah untuk memberikan tanbih. Dan semisalnya dalam surat apa? Ada yang ingat? Pakai la sebelumnya. La uqsimu bihadzal balad, ya, bukan aku tidak bersumpah dengan balad, tetapi apa? Sungguh aku apa? Bersumpah dengan al-balad. Balad itu adalah balad mana? Makkah, ya. Jadi wala uqsimu bihadzal balad, ya, aku bersumpah dengan bihadzal balad, yaitu apa? Negeri, ya, Mekah ini. Kemudian ayat yang lain yang pakai la juga, la-nya li tanbih. Ya, fala uqsimu bil khunnas. Ya, kemudian la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka di situ apa? Aku bersumpah dengan hari kiamat. Bukan maknanya apa? Nafi, aku tidak, tetapi apa? Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan juga, ya, fala uqsimu bi rabbil masyariq, ya, dalam surat Al-Ma'arij, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, aku bersumpah, ya, dengan, ya, Rabb yang apa? Mengurusi itu tempat tulu, ya, tempat terbitnya. Ya, kemudian fala uqsimu bima tubsirun. Ya, itu juga, ya, seperti itu. Maka semuanya ini adalah la-nya didatangkan adalah untuk memberikan penetapan dan bukan untuk penafian. Jadi untuk tanbih, ya, supaya diketahui. Kemudian wasyafaq, ya, fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu adalah al-humrah. Jadi syafaq ini adalah warna merah, ya, yang terjadi setelah tenggelamnya matahari. Jadi al-humrah yaitu warna merah yang terjadi setelah tenggelam matahari. Itu ketika matahari itu apa? Ya, telah merah, maka itu apa? Ya, wa idza ghabat hadhil humrah, maka apabila telah hilang hadhil humrah, ya, kharaja waktul maghrib, maka hilanglah waktu maghrib. Jadi ketika waktu maghrib itu adalah apa? Ya, tenggelam matahari, kemudian ada waktu warna merah kan? Antum perhatikan tidak? Ketika matahari tenggelam ke sana, ke arah barat, itu ada warna merah. Ketika warna merah itu hilang, maka nanti masuk pada waktu Isya. Ya, masuk pada waktu Isya. Ya, dan ini adalah perkataan, ya, aktsarul ulama, kebanyakan dari para ulama. Kemudian wal laili wa ma wasaqa. Kemudian Allah bersumpah dengan, ya, demi malam dan apa yang wa ma wasaqa, ya, dan apa yang meliputi, ya, atau tadi apa, ya, dan apa yang terkumpul di dalamnya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya di malam hari itu, ya, ada wuhush, yaitu binatang buas, dan juga atau binatang-binatang yang apa? Memiliki racun, memiliki sengat yang keluar dari sarangnya, kemudian itu, ya, bisa, ya, menyengat, ya, dan yang semisalnya. Kemudian di sana juga ada yang menjelaskan bahwasannya ini juga yaitu ma jama', jadi wa ma wasaq, itu ma jama'ah, apa yang berkumpul, ya, karena di waktu malam hari itu manusia berkumpul, ya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kemudian wal qamari idza tasaq, ya, al qamar di sini ma'ruf, ya, bulan, ya, wa makna idza tasaq itu apa? Idza ijtama'a nuruhu wa tamma wa kamala. Ya, ketika cahaya bulan itu apa? Ya, berkumpul dan sempurna, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika malam bulan purnama, ya, ketika malam bulan purnama. Kemudian latar kabunna tobakon ang tobak. Maka di sini dikatakan, ya, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah jawab dari qasamnya. Jadi tadi Allah bersumpah dengan makhluknya. Yang bersumpah siapa? Allah. Yang dijadikan sumpah siapa? Yaitu makhluknya. Yaitu dari apa? Ya, dari bulan, dari malam, ya.
Itu yang dijadikan sumpah. Kemudian jawab qasamnya, ya, itu jawab qasamnya itu adalah latarkabunna tobakon antobak. Ya, bahwasanya kalian akan mengalami, akan melakukan yaitu tingkatan dari apa? Tingkatan demi tingkatan. Ya, tingkatan demi tingkatan itu akan kalian jalani. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya manusia semuanya itu akan mengalami tingkatan demi tingkatan. Ya, akan berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Ya. Dan ini meliputi keadaan zaman atau keadaan tempat atau keadaan badan atau keadaan hati. Jadi perubahan ini yaitu perubahan dari satu keadaan pada keadaan yang lain ini meliputi apa? Perubahan yang terjadi pada waktu, perubahan yang terjadi pada tempat, dan perubahan yang terjadi pada badan, dan perubahan yang terjadi pada hati. Ya, dan kita akan jelaskan dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, karena banyak faedah yang terdapat di dalamnya. Pertama adalah perubahan terkait dengan zaman. Ya, perubahan yang terkait dengan zaman. Ya, bahwasanya zaman itu apa? Tatanakal itu berpindah, berubah. Ya, bisa berubah-ubah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Ya, maka di hari itu wa tilkal ayyam itu di hari-hari itu nudawiluha bainan nas. Bahwasanya kita akan apa? Naik turunkan apa? Hari. Maksudnya apa? Kita akan putar hari. Ya, bahwasanya seorang itu apa? Bahwasanya seorang itu berada pada kebahagiaan dan terkadang di sisi yang lain seorang itu apa? Di bawah, yaitu di atas kesulitan. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita sampaikan, tapi beliau di sini menyebutkan kembali. Ya, jadi keadaan seorang itu apa? Berubah-ubah. Kadang seorang itu di atas, kadang itu seorang itu apa? Di bawah. Ya, kadang seorang itu di bawah hingga seorang itu apa? Mengalami di sana yang namanya apa? Kesenangan, dan juga dia mengalami yang namanya apa? Kesusahan. Ya, sebagaimana dikatakan dalam perkataan syair, yaitu seorang yang bersyair, fa yaumun alaina, maka satu hari itu apa? Menyakitkan bagi kita. Di suatu hari menyakitkan bagi kita, wa yaumun lana. Di hari yang lain apa? Menyenangkan bagi kita. Ya, jadi apa? Fa yaumun alaina, kalau alaina apa? Berarti kita mengalami kesusahan, kesedihan, sakit, perpisahan dan semisalnya. Wa yaumun lana, dan satu hari lain itu akan datang kesenangan bagi kita, akan datang kemudahan bagi kita, akan datang kesehatan bagi kita. Wa yaumun nusa, dan di satu hari kita ini akan apa? Nusa, yaitu diperlakukan dengan jelek. Wa yauman nusar, dan di suatu hari kita itu akan nusar, yaitu akan disenangkan, akan dibahagiakan. Ya, sebagaimana yang kita pernah sebutkan, ada yang masih ingat? Tamaniyatun la budda la budda minha alal fata wa la budda, ada yang hafal? Ada yang ingat? Arfan ingat? Tamaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajriya alaihi athamaniyah. Tamaniyah. Ada 8 hal. Yang ini apa? La budda minha alal fata. Ini mesti terjadi pada seorang. Jadi fata itu bukan hanya pemuda saja, tetapi ini akan terjadi pada siapa saja. Ini orang yang hidup. Ini akan terjadi pada orang yang hidup. Wala budda an tajriya alaihi thamaniyah, dan mesti akan terjadi pada seseorang itu thamaniyah. Apa yang pertama? Sururun. Akan terjadi kepadanya apa? Sururun wa hammun. Sururun yaitu apa? Kebahagiaan, dan lawannya apa? Apa hammun? Yaitu kesedihan. Ada senang, ada sedih. Kemudian apa? Wajtima'un wa furqatun. Itu ada apa?
ya perkumpulan, dan juga ada wa furqah, ada perpisahan. Ya, antum nanti rasakan baru saja bertemu nanti sebentar lagi ternyata berpisah. Ya, baru bertemu sebulan ya atau misalnya setahun dalam program, kemudian habis itu sudah berpisah. Tahu-tahu sudah nggak tahu kabarnya fulan di mana, walaupun ada grup, tapi antum sendiri apa mengalami adanya perpisahan. Yang sebelumnya merasakan apa ya adanya persatuan, bisa kumpul bareng, makan susah ya, senang ya itu bersama, tetapi sebentar saja ternyata sudah berubah. Kemudian wa yusrun wa usrun, ada kemudahan dan ada kesulitan. Jadi enggak terus-menerus. Kalau antum meyakini hal ini, ya maka akan mudah ya bagi diri seorang. Ya, akan mudah, akan apa? Akan menjadi ringan apabila seorang itu ya menjalani kehidupan di dunia. Karena ini mesti terjadi. Ya, karena hal ini adalah mesti terjadi pada ya seseorang. Jadi tidak perlu gundah. Ya, tidak perlu gundah gulana yang berlebihan. Karena ini memang ya perkara-perkara yang akan dialami oleh orang yang hidup. Ya, akan dialami orang yang hidup. Wa yusrun wa usrun, yaitu kemudahan, wa usrun, kemudian apa? Tsumma suqmun wa afiyah. Kemudian sakit ya, dan wa afiyah, dan apa? Sehat. Apakah seorang itu kemudian sehat terus? Ya, tidak. Mesti seorang itu sekali waktu Allah ya berikan padanya apa? Yaitu sakit, ya penyakit, ya untuk mengingatkannya. Ya, bahasanya seorang itu enggak selamanya kemudian apa? Sehat. Begitu pula orang yang sakit pun, apakah selamanya sakit terus? Tidak. Ya, ini ada masa bahasanya seorang itu apa? Dalam keadaan sehat. Ini ya 8 hal yang mesti ya terjadi ya pada diri seorang. Maka bagi orang yang apa? Yang mengetahui hal ini, ya maka dia ya akan mengalami ya bahwasanya dia apa? Tidak selamanya senang. Ya, dan mesti ada di sana ya susah dan semisalnya. Ya, itu baru sebentar saja, kita nggak tahu. Misalnya 1 jam yang akan ke depan ternyata sudah ya misalnya apa ya mendapatkan suatu yang tidak menyenangkan, padahal baru bersenang-senang, ternyata ya setelah 1 jam kemudian mendapatkan suatu yang tidak menyenangkan dan yang semisalnya. Maka ini ya 8 perkara yang mesti terjadi pada diri seorang hamba. Kemudian perubahan dalam hal waktu atau dalam hal tempat. Ya, dalam hal tempat. Ya, bahwasanya manusia ya di dunia ini apa? Ya, ini adalah tempat yang apa? Sementara saja. Ya, kita sekarang tinggal di dunia ini. Apakah kita nanti akan tinggal terus di dunia? Tidak. Ya, mesti kita akan apa? Ya, akan mengalami yaitu apa? Kematian, yang kita akan ya berpindah dari dunia ini kepada alam kubur, ya kepada alam kubur. Dan alam kubur ya ini bukan akhir dari apa? Dari kehidupan kita. Ya, jadi alam kubur ya itu bukan ya akhir dari kehidupan kita, bukan sebagaimana yang disangka oleh ya orang ya itu bahwasanya kuburan itu apa? Kalau sudah meninggal maka apa? Itu sudah apa? Itu adalah tempat kembalinya yang terakhir. Ada kan? Ya sudah tenang ya bahwasanya dia apa? Ya di tempat tinggalnya yang terakhir. Tidak. Ya bahkan kalau meyakini seperti itu bisa ya mengeluarkan seorang itu dari keislaman, karena setelah alam kubur ini masih ada alam akhirat, dan itu adalah imma ya mungkin masuk ke surga atau seorang itu masuk ke dalam neraka. Apabila seorang itu beriman ya maka bisa jadi langsung dimasukkan dalam surga, atau dia misalnya bermaksiat kemudian dihukum ya sebatas dosanya, kemudian tempat kembalinya ya ke dalam surga. Berbeda dengan orang kafir. Ya ketika mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka dia akan kekal ya di dalam api neraka. Itu tadi ya, maka kehidupan ini apa? Ya tempat kita ini apa? Di dunia ini hanya sementara. Dan tempat kita yang sungguhnya adalah akhirat. Maka selayaknya bagi seorang yang mengetahui ya tujuan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan
bekal kehidupan kita yang sesungguhnya. Ini bagi orang yang mengetahui ya tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang tidak mengetahui, maka ya merasa santai ya, dan merasa rasanya lapang. Sekarang ada kelonggaran waktu, padahal waktu itu sekarang ada, besok belum tentu ada pada kita. Ya, belum tentu kesempatan itu terulang kembali. Ya, belum tentu ya kesempatan itu akan kembali, ya akan kembali lagi. Ya, seperti itu. Maka orang yang memanfaatkan waktunya untuk mencari bekal kehidupannya yang sungguhnya, itu adalah orang-orang yang mengetahui ya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Yani seorang yang mengetahui untuk apa diciptakan, maka dia akan melakukan sebanyak mungkin ya amalan yang diharapkan itu adalah menjadi bekalnya ya untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan dari sisi badan. Ya, bahwasanya ya manusia itu dari masa kecil kemudian menjadi dewasa, kemudian akan kembali ya kembali lemah lagi. Kecil, lemah, kemudian menjadi masa yang kuat, ya kemudian akan kembali menjadi lemah lagi. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menjadikan kalian dari dari lemah. Masa kecil itu lemah. Kemudian setelah lemah ini kemudian menjadikan sebagai kuat, ya sebagai seorang yang kuat. Itu masa mudanya, ya masa dewasanya itu waktu kuat-kuatnya. Kemudian ternyata setelah kekuatan ini kembali lagi dalam keadaan lemah dan wasyaibah, ya menjadi tua, ya tumbuh ubannya, ya sudah mendekati ajalnya, ya dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya apa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui dan Maha mampu. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba dalam keadaan ya seorang anak kecil, kemudian ya dia lemah, misalnya dituntun itu masih ya dengan satu tangan saja bisa ini. Kemudian setelah dewasa ya semakin kuat, akan tetapi ya kekuatan ini juga tidak selamanya. Ya kekuatan ini tidak selamanya. Nanti dia akan kembali kepada ya kelemahan. Ya sebagaimana antum kalau perhatikan dari bulan itu kecil kemudian semakin besar, kemudian bulan purnama itu bulat, kemudian sinarnya ini, kemudian setelah itu kembali lagi kecil. Ya, ini bagi orang yang memperhatikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk ya supaya ya memperhatikan ini kehidupan kita. Ya, dari cahayanya yang terang hingga akhirnya semakin redup ya hingga akhirnya kita diibaratkan setelah redup ini kita mengalami ya kematian. Ya, maka ini ya tentunya bagi orang yang mengambil pelajaran ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perubahan yang keempat yaitu terkait dengan hati. Ya, dan antum atau kita sekalian bisa merasakan bagaimana hati ini cepat sekali berbolak-baliknya. Ya, karena ya hati-hati kita ini adalah ya baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya di antara ya dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan ya kepada atau bagaimana Dia kehendaki. Ya maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin misalnya menyesatkan seorang, maka Dia sesuai dengan kehendaknya atau memberikan hidayah pada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya melakukan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Makanya kita senantiasa ya berusaha dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, doa kita? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai ya Zat yang membolak-balikkan hati, ya kokohkanlah hati kami di atas ya agamamu. Ya karena hati ini keadaannya itu berubah-ubah. Ya berubah-ubah. Ini bagaimana kadang seorang dengan dunia ya malah menjadi ya hambanya dunia
yang kita miliki ini pada hakikatnya apa? Adalah sarana untuk apa? Untuk menempuh kehidupan kita akhirat. Tetapi terkadang atau banyak dari manusia itu lalai sehingga menjadikan dunia itu adalah tujuan sesungguhnya. Padahal tujuan sesungguhnya adalah akhiratnya. Maka ya dunia ini adalah wasilah kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari 4 perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama apa? Perubahan zaman. Yang kedua adalah perubahan apa? Terkait dengan tempat tadi. Kita di dunia nanti akan datang saatnya kita ini akan pindah ke alam kubur dan nantinya akan ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga perubahan badan yang dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali. Kemudian perubahan yang terjadi pada hati. Maka hendaknya ini apa? Selalu mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menemui atau berjumpa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian kita akan baca dari apa yang datangkan oleh penulis rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan aqsama fi hadzal maudhi bi ayatil lail. Aqsama, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah di tempat ini dengan bi ayatil lail. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa lail, yaitu berupa malam. Fa aqsama bis syafaq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq. Jadi syafaq itu apa? Warna merah yang timbul atau muncul ketika apa? Matahari itu telah tenggelam. Dan itu tanda masuknya apa? Maghrib. Dan ketika syafaq itu masih ada, berarti waktu maghrib masih ada. Kalau syafaq merah, warna merah itu sudah hilang, maka itu akan masuk waktu isya. Itu fa aqsama bi syafaq alladhi huwa baqiyatu nuris syam. Ini adalah sisa dari cahayanya matahari. Alladzi huwa muftatihul lail, dan ini adalah pembuka bagi malam. Jadi syafaq itu warna merah itu, kemerah-merahan itu adalah pembuka bagi malam. Kemudian wal laili wa ma wasaqa. Dan demi malam. Kemudian apa? Wa ma wasaqa. Dan apa yang terkandung, ihtawa alai, apa yang terkandung padanya min hayawanat wa ghairiha. Itu sebagaimana kita telah sebutkan tadi, bahwasanya di malam hari itu ada binatang buas atau hewan-hewan yang memiliki racun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin wa ghairiha. Kemudian wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan idza tasaqa, itu apabila apa? Imtala'a nuran bi ibdarihi, yaitu imtala'a nuran, yaitu telah apa? Penuh, yaitu cahayanya, yaitu ketika apa? Biibdarihi. Kapan ini biibdarihi? Yaitu malam purnama itu. Namanya biibdar itu adalah ketika malam purnama. Ketika malam purnama. Wadzalika ahsan ma yakunu wa aktsar manafi. Maka yang demikian itu adalah paling bagusnya apa yang terjadi dan paling banyak manfaatnya. Untuk memperhatikan dari malam bulan purnama itu adalah keadaan yang paling indahnya. Dan juga banyak manfaatnya, karena akan menyinari alam ini dengan sinar yang sangat terang, yang sangat terang. Kemudian wal muqsam alaih qauluhu la tarkabunna tabaqan ang tabaqa. Ini tadi kalian akan menjalani, sungguh kalian akan melampaui atau melalui melalui ayuhan nas tabaqan ang tabaqa. Itu tingkatan demi tingkatan. Tingkatan demi tingkatan. Ai atwaran mutaaddidah, yaitu perputaran yang mutaaddidah. Itu mengalami perputaran yang bermacam-macam, yang berbilang-bilang. Yaitu wa ahwalan mutabayyinah. Dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ini mutabayyinah ini adalah tabayun, itu adalah berbeda. Jadi bukan satu keadaan. Bukan satu keadaan, yaitu minan nutfah ilal alaqah. Jadi dari status air mani kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal segumpal darah. Setelah itu ilal mudghah, jadi segumpal daging. Kemudian ila nafkhir ruh,
kemudian ditiupkan ruh, ya, tsumma yakunu walidan wa tiflan, kemudian ya jadi anak yang dilahirkan juga menjadi anak kecil, wa tiflan, tsumma mumayyizan, kemudian itu umur mumayyiz, ya sekitar 7 tahun, atau ketika seorang itu sudah paham khitab, yaitu diajak bicara ini baik ini jelek, itu sudah mengetahui, itu ya awal dari ya umur mumayyiz atau tamyiz, sinu tamyiz, itu bisa membedakan. Kemudian itu ya jadi alai qalamut taklif, kemudian apa, berjalan padanya qalamut taklif, yaitu kapan qalamut taklif ini, yaitu ketika seorang itu sudah dewasa, yaitu ketika mencapai apa, usia buluk, ya ketika sudah balik, itu maka ya jadi alai qalamut taklif. Jadi kalau bertindak keburukan maka akan dihitung, akan dicatat. Maksudnya apa? Di sini apa? Tajri qalamut taklif, itu akan ditulis sebagai kesalahan baginya. Apabila dia melakukan amalan kebaikan maka akan tertulis baginya apa? Amal kebaikan untuknya. Ya. Kemudian wal amru wan nahyu, itu sudah diperintahkan untuk melakukan kewajiban, ya, dan dilarang ya untuk meninggalkan larangan. Ya, kemudian apa setelah itu? Tsumma yamutu ba'da dzalik. Nah, cepat sekali. Ya, dari apa? Masa itu apa? Dia itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ternyata ujung-ujungnya apa? Tsumma yamutu ba'da dzalik. Kemudian dia apa? Meninggal setelah itu. Ya, tsumma yamutu ba'da dzalik, yaitu apa? Meninggal setelah itu. Tsumma yub'atsu. Kemudian setelah meninggal ternyata apa? Dibangkitkan. Bukan akhir hayatnya. Ya, ini bukan akhir hayat seorang, tetapi apa? Masih dibangkitkan. Wa yujaza bi a'malihi. Kemudian diberikan balasan dengan amalan-amalannya. Ya, fahadi tabaqat al-mukhtalifah al-jariyah 'alal abdi. Maka ini adalah tingkatan-tingkatan yang apa? Yang berlaku atau berjalan pada seorang hamba. Maka hal ini semua apa? Dalah ala annallah wahdahu wal ma'bud. Ya, ini menunjukkan dari tingkatan-tingkatan ini Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dia adalah yang pantas dan layak untuk ya disembah, al-muwahhad, yang diesakan. Ya. Itu apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Al-mudabbir li ibadihi, yang mengatur hamba-hambanya. Bihikmatihi wa rahmatih, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya ya kita harus mengetahui ini, wa annal abda fakirun ajizun. Di hamba ini apa? Ya, sungguhnya hamba ini apa? Fakir. Hamba ini apa? Miskin, ya, enggak memiliki apa-apa. Ya, sebagaimana apa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, ya ayuhan nas apa? Antumul fuqara ilallah. Ya wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya kalian ini apa? Ya fuqara ilallah. Kalian ini apa? Butuh. Ya butuh. Kalian ini apa? Butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan sungguhnya ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya, jangan menyombongkan diri. Ya, jangan ya menyombongkan diri, karena kalian ini adalah fakir. Ya, wahai sekalian manusia, kalian ini fakir dan kalian ini lemah. Ya, tahta tadbir al-aziz ar-rahim. Kalian ini di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Wa ma'ahada, tetapi bersamaan dengan itu, ya fakatsirun minan nas la yu'minun. Kebanyakan dari manusia apa? Tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kenyataan yang terjadi. Karena memang apa? Ya, penduduk surga itu lebih sedikit dibandingkan apa? Penduduk neraka. Ya, penduduk surga itu apa? Lebih sedikit ya dari penduduk neraka. Penduduk neraka itu jauh lebih banyak. Iya. Makanya fakatsirun minan nas la yu'minun. Kebanyakan manusia itu apa? Tidak beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Ya. Nanti di sini juga ada pembahasan fikih terkait dengan apa?
ya sujud tilawah. Insyaallah di akhir sedikit kita akan sampaikan, kita selesaikan ini dulu, yaitu wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan ya kepada mereka Al-Qur'an, mereka ini apa? Tidak sujud. Yaitu apa? Ai la yahda'una lil Qur'an. Mereka tidak mau tunduk, ya, tidak mau merendahkan diri terhadap Al-Qur'an. Wala yanqaduna li awamirihi wa nawahi. Mereka tidak mau yang qadun, yaitu tidak mau tunduk patuh, ya, tidak mau patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan, dan apa? Terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, mereka tidak mau. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan ya orang-orang kafir itu apa? Mendustakan. Ya, mendustakan apa? Mendustakan kebenaran. Yu'anidun ya al-haqqa ba'da ma tabayyan. Naudzubillah. Ini orang-orang yang keras kepala, ya, orang-orang yang ingkar, ya, mengingkari kebenaran, ya, itu apa? Menentang, yu'anid, itu menentang kebenaran, ya, setelah ya apa yang datang dengan jelas. Ya, setelah apa? Ba'da ma tabayyan. Ini setelah jelas bahwasanya kebenaran itu telah datang kepada mereka, tapi tidak mau tunduk terhadap ya kebenaran. Maka tidak diherankan ya adamu imanihim itu apa? Wa adamu ijadihim lil Quran. Maka ini bukan merupakan suatu yang mengherankan bahwasanya apa? Mereka itu tidak beriman dan mereka itu tidak mau tunduk kepada ya Al-Qur'an. Karena mukadzib, fa innal mukadzib ya bil haq inadan. Karena sungguhnya orang yang mendustakan kebenaran, maka dia ini adalah orang yang menentang. Ya la khilata fi, enggak ada khilahnya, enggak ada alasannya. Ya, pada dirinya itu enggak ada alasan. Jadi orang yang ya mukadzib, maka dia itu adalah orang yang apa? Orang yang mendustakan kebenaran, mereka ini adalah orang yang menentang kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dengan apa yang apa? Kalian kerjakan. Kalian mengerjakannya ya, dan kalian niatkan wa yanwunahu sirran ya, padahal kalian niatkan secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala itu ya'lam. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui sirrahum wa jahrahum. Apa yang apa? Tersembunyi dan apa yang tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Fayujazihim bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan balasan ya disebabkan dengan amalan-amalan mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim terhadap orang yang menentang, orang yang kufur ini, dan dinamakan al-bisyarah bisyarah ya, wasumiyat al-bisyaratu bisyaratan, yang dinamakan bisyarah itu bisyarah. Kenapa? Li'annaha tu'athir fil basyarah. Ya, karena apa? Kabar itu bisa ya memberikan apa? Pengaruh pada ya basyarah. Mana basyarah? Basyarah itu apa? Kulit. Ya, dinamakan bisyarah itu bisyarah karena akan memberikan pengaruh pada kulit, yaitu sururan au ghamman. Ya, bisa itu kalau senang berarti apa? Nanti akan tampak ya dalam kulit itu apa? Yaitu tampak kesenangan. Tetapi kalau apa? Itu diadab atau mendapatkan kesusahan, maka akan tampak ghamman, apa? Kegundahan, yaitu gundah gulana dan kesedihan. Maka fahadi ya fahadihi halu aktsarin nas. Maka ini adalah kebanyakan ya keadaan manusia, yaitu at-takdzib bil Quran, yaitu mereka mendustakan Al-Quran. Ya, mereka ini mendustakan apa? Al-Quran. Ya, sangat disayangkan. Ini keadaan kebanyakan dari manusia. Mereka itu apa? Mendustakan Al-Quran dan tidak beriman dengan Al-Quran. Kemudian wa minan nasi fariqun hadahumullah. Dan di antara manusia itu ada kelompok yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Fa amanu billah. Ya, kemudian mereka ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala wa qabilu ma ja'atuhum bihi rusul. Kemudian mereka menerima apa yang datang dengannya para rasul. Fa amanu, mereka beriman, wa amilu salihat. Ya, mereka ini beriman dan mereka beramal saleh. Ya. Dan dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin ma huwal amalu saleh, yang akan mendatangkan pahala, ya, akan mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana kita ketahui juga amal soleh yang akan mendatangkan pahala, yaitu seorang itu adalah bertauhid dan seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, ya mengharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka, ya tidak menghendaki sedikit pun dari dunia dan perhiasannya. Ya. Maka ini adalah apa? Amal soleh dan juga ayyakuna muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bertauhid kemudian ikhlas karena Allah dan juga apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini apa? Fahaula lahum ajrun ghairu mamnun. Itu mereka ini yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, ghairu maqtu. Itu tidak terputus. Bal huwa ajrun daim. Bahkan pahala yang daim terus-menerus mimala ainun ra'at, ya, dari apa yang tidak dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, dan juga apa? Tidak didengar oleh ya telinga ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terlintas ya dalam ya hati ya manusia. Ini mendapatkan apa berarti? Surga. Ya, karena surga itu adalah kenikmatan yang apa? Tidak pernah ya terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak terlintas oleh apa? Hati ini. Ya, maka di sini apa? Tamma tafsir surah walillahil hamd. Dan Syekh Ibnu Utsaimin ya di akhir ya ininya tafsirnya juga mengatakan nas'alullah taala ayyaj'alana minal mu'minin al-amilina bisalihat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman al-amilina bisalihat, yaitu yang beramal saleh, al-mujtanibin lisayyi'at, menjauhi keburukan-keburukan, innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha ya pemurah. Ya, Maha pemurah dan Maha mulia. Ya, ini beliau mengatakan. Ini makanya ya pahalanya itu apa? Akan senantiasa apa? Terus menerus. Ya, akan senantiasa apa? Pahala tersebut apa? Terus menerus pada diri ya seorang mukmin yang dia beramal saleh. Kemudian sedikit terkait dengan ya tadi apa? Sujud tilawah, ya, yang dinamakan sujud tilawah, ya itu adalah sujud yang dilakukan dikarenakan apa? Ya, membaca dari ayat-ayat sajdah. Ya, itu dilakukan karena apa? Yang membaca ya atau mendengar dari ayat sajdah. Dan orang yang baca misalnya apa? Sujud, maka dia sujud, ya. Dan ini keutamaan ini sebagaimana yang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, ya, Abu Hurairah menyebutkan dari Rasulullah SAW, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitan. Jika anak Adam baca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil apa? Ya, i'tazala syaitan ya bagi. Itu menjauhinya dalam keadaan apa? Menangis. Yaqul ya wailah. Dalam riwayat yang lain apa? Ya waili. Itu apa? Setan akan berkata, celaka aku. Ya, celaka aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Ya, maka apa? Anak Adam diperintah ya dengan sujud, maka dia sujud. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyannar. Ya, aku diperintah untuk sujud, ya, tapi aku tidak mau, yaitu enggan, maka bagiku yaitu neraka. Ya, itu bagiku neraka. Ini ya di sana ada yang mengatakan ya bahwasanya ya sujud tilawah itu wajib karena ini tadi ya karena ada perintah, tapi ya kesimpulannya bahwasanya sujud tilawah ya itu adalah apa? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu apabila seorang ya membaca ayat-ayat yang di situ terdapat ayat-ayat sajdah, maka dia disunahkan untuk ya sujud, ya disunahkan untuk sujud. Sebagaimana yang disebutkan di sana, ada yang menyebutkan bahwasanya ayat-ayat sajdah itu ada berapa di dalam Al-Quran? Itu ada berapa? 15. Ya, ya ada 15 itu dari surat Al-A'raf, ya kemudian dalam surat Ar-Ra'd, kemudian surat An-Nahl,
kemudian Al-Isra, kemudian dalam surat Maryam, kemudian dalam surat Al-Furqan, kemudian dalam surat ya An-Naml, kemudian Alif Tanzil Sajdah, ya kemudian Hamim Sajdah yang dikenal dengan surat Fussilat, ya, dan juga di sana dalam surat apa tadi? Al-Had. Ya, dalam surat Al-Had ada berapa? Ada 2 kan? Ya, kemudian dalam surat apa? Ini apa yang kita baca? Insyikok. Kemudian dalam surat apa? Al-Alaq. Ya, ada 15. Ya, di sana ada yang mengatakan 14. Di sana ada yang mengatakan ya dalam surat An-Najm, ya. Dalam surat An-Najm ya itu 15 jumlahnya yang kalau kita membaca Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an tersebut ya ada tanda-tanda ayat sajdah ya maka di situ disunahkan ya untuk melakukan sujud ya dan pendapat ya sunnah ini adalah ya pendapatnya jumhur ulama ya jadi jumhur ulama mengatakan ya bahwasanya ayat sajdah ini hukumnya apa? Sunnah apabila seorang itu mendengar atau membaca ya dari ayat sajdah maka dia disunahkan untuk sujud ya sujud tilawah ya sujud tilawah. Kemudian ya di antara hal yang menunjukkan akan hal itu ya apa yang dibaca ya misalnya dalam membaca sujud tilawah itu ya mudahnya apa subhana rabbiyal a'la ya karena di sana ada bacaan yang diperselisihkan juga masalah kesahihannya maka bisa seorang itu membaca dengan bacaan ketika dia sujud ya bacaan ketika dia sujud yaitu subhana rabbiyal a'la ini diantara yang ingin kita tambahkan sedikit dari apa yang disebutkan bahwasanya ayat yang kita baca ini ya ayat keberapa tadi? Ya, bahasanya ayat yang ke 21 ya itu termasuk ayat sajdah. Ya, termasuk ayat sajdah. Jadi ayat sajdah nanti apabila antum mendapati dalam Al-Qur'an ya maka ya disunahkan itu untuk melakukan sujud tilawah. Begitu pula ketika sholat ya ketika sholat itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ini sebagai tambahannya ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.